sebelum bintang-bintang bersinar. Sebelum bumi menghampar dan langit melengkung. Di tengah kehampaan kekal, hanya ada Nun, samudra kegelapan tanpa ujung. Namun dari kedalaman itu, ada sesuatu yang bergerak. Di tengah Nun, sebuah kekuatan muncul, perlahan, seperti percikan api kecil di tengah badai. Kekuatan itu adalah Atum, sang kesadaran pertama, yang lahir tanpa ayah dan ibu, sendirian, diciptakan oleh kehendaknya sendiri. Atum membuka matanya, dan dengan satu tatapan, semesta tahu, sesuatu telah berubah. Aku adalah yang pertama, bisik Atum, suara yang menggetarkan kegelapan. Namun aku tidak ingin menjadi yang terakhir. Dengan kekuatan ilahi, Atum membentuk dirinya, membangun wujud dari kemauan murni. Kemudian, dia menghembuskan napas besar. Dari napas itu, lahirlah dua makhluk agung, Shu dan Tefnut. Cahaya keemasan meledak di tengah kekosongan. Shu muncul, membelah kehampaan dengan napasnya. Ia berdiri tegak, sosok yang membara dalam warna perak dan emas, tubuhnya panjang dan lentur, matanya seterang matahari muda. Ia adalah udara, kehidupan, dan gerak pertama. Di sisinya, Tefnut terbentuk, meliuk dalam bentuk kabut perak, keindahan murni dari keseimbangan dan kelembapan, yang memelihara dunia seperti rahim yang suci. Saat keduanya lahir, Nun bergetar hebat, dan di kejauhan, sesuatu yang baru mulai lahir, gagasan tentang langit dan bumi. Shu memandang sekeliling. Gelap. Hening. Kosong. Tak ada apapun selain ombak Nun yang bergelombang perlahan. Di mana kita? Tanya Shu, suaranya bergema dalam kehampaan. Tefnut menggenggam tangan saudaranya. Aku merasa. Kita harus menciptakan lebih, katanya pelan. Tempat untuk hidup. Untuk bernapas. Shu mengangguk. Ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, kekuatan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, kehidupan. Dengan kekuatan yang baru ia sadari, Shu mengangkat tangannya ke udara. Tangan itu mengalirkan energi tak terlihat, dan untuk pertama kalinya, angin berhembus kecil. Nun terbelah oleh hembusan angin Shu. Gelombang kegelapan itu merintih, berdesir, membuka jalan. Tefnut pun ikut bergerak. Ia menari di sekeliling Shu, meneteskan embun pertama yang jatuh ke Nun, memantulkan cahaya keemasan yang aneh. Dari embun itu, percikan kehidupan mulai muncul, butiran kecil yang akan menjadi benih dunia. Atum memandang anak-anaknya dengan kebanggaan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari pertama penciptaan, jika waktu sudah ada saat itu, adalah masa kesendirian dan kerja keras. Shu dan Tefnut, sendirian, mencoba membangun sesuatu yang belum pernah ada, dunia. Mereka berdua menari dan meniupkan kehidupan. Shu meniupkan napas panjang, memisahkan kabut dari air, menciptakan ruang kosong, menciptakan langit pertama. Tefnut mengalirkan tetes-tetes embun, menyuburkan dasar-dasar tanah yang belum berbentuk. Dari tarian keduanya, lahir Geb, sang dewa bumi, dan Nut, sang dewi langit. Shu dan Tefnut memandang saudara-saudara baru mereka dengan rasa takjub. Mereka lebih dari kita, kata Tefnut. Mereka adalah tanah untuk berpijak, dan langit untuk bermimpi. Namun, ketika Geb dan Nut lahir, mereka lahir dalam pelukan yang terlalu erat. Tubuh mereka menyatu, tak ada ruang antara tanah dan langit. Tak ada udara, tak ada ruang untuk gerak. Tak ada tempat bagi kehidupan untuk bernafas. Shu merasakan sakit yang mengiris. Ia tahu, dunia ini belum selesai. Di antara pekerjaan mereka, Shu dan Tefnut sering berbicara tentang dunia yang mereka impikan. Aku ingin dunia di mana hewan berlarian bebas, kata Tefnut sambil meniup embun berbentuk burung kecil. Aku ingin dunia di mana angin menyentuh kulit, kata Shu, meniup angin kecil yang mengusik kabut. Mereka bermimpi tentang sungai, tentang gunung,
tentang hutan. Namun semua itu mustahil jika langit dan bumi tidak dipisahkan. Shu memandangi Gap dan Nut yang saling membelit dalam tidur abadi mereka. Hatinya berat. Ia tahu, waktunya akan tiba. Waktunya untuk melakukan sesuatu yang mengerikan, namun mutlak diperlukan. Suatu hari, Atum datang kepada mereka. Cahayanya menyilaukan. Suaranya berat, seperti guntur pertama. Shu, Tef Nut. Dunia ini tak akan hidup jika kalian membiarkan Gap dan Nut bersatu terus-menerus. Shu menundukkan kepala. Tef Nut memeluk lengan saudaranya. Apa yang kau perintahkan, ayah? Tanya Shu, suaranya serak. Pisahkan mereka, kata Atum tanpa ragu. Paksa mereka berpisah. Ciptakan ruang di mana kehidupan bisa tumbuh. Tanpa ruang, tidak ada napas. Tanpa napas, tidak ada dunia. Shu merasa tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin ia menyakiti saudara-saudaranya sendiri? Bagaimana mungkin ia menghancurkan cinta yang murni itu? Namun, ketika ia menutup matanya, ia bisa mendengar napas dunia yang tercekik, hewan-hewan yang belum sempat lahir, tumbuhan yang layu sebelum bertunas. Ia tahu. Ia harus melakukannya. Dalam kedalaman kekosongan yang baru mulai bernafas, Shu berdiri membatu. Tangan besarnya mengepal, tubuhnya tegang seperti busur yang ditarik hingga nyaris putus. Di hadapannya, terbujur dua makhluk yang ia cintai. Gap, bumi yang kokoh dan hijau, dan Nut, langit yang indah dan gelap berkilau. Mereka berpelukan, membentuk satu tubuh, satu jiwa, satu napas. Suasana sunyi. Tef Nut berdiri di belakang Shu, diam, air matanya membentuk kabut tipis yang melayang di udara. Atum, sang ayah agung, berdiri di atas mereka, matanya berkilat-kilat seperti dua matahari kembar. Suara Atum, keras dan menggelegar, Shu. Saatnya dunia bernafas. Pisahkan mereka. Shu menutup matanya sejenak. Ia menarik napas panjang, napas yang membawa semua kesedihan dunia yang belum lahir. Tangan Shu terangkat. Udara di sekitarnya bergolak. Angin mendesir semakin kencang, membentuk pusaran besar yang mengangkat debu-debu primordial. Gap mengerang dalam tidurnya. Nut menggeliat, tubuh langitnya menjerit tanpa suara. Maafkan aku, bisik Shu, lebih kepada dirinya sendiri. Dengan kekuatan dewa, Shu merentangkan kedua tangannya, lalu menancapkannya di antara tubuh Gap dan Nut. Seketika, ledakan cahaya memenuhi seluruh jagat raya. Ombak Nun bergelora hebat, angin Shu menjerit membelah kegelapan. Perlahan, dengan kekuatan yang hampir membuat tubuhnya koyak, Shu mulai mengangkat Nut ke atas. Jari-jarinya bergetar hebat, punggungnya melengkung dalam tekanan, namun ia tidak berhenti. Nut meraung. Gap meraung. Tangan Gap mencakar ke atas, ingin menggenggam Nut lagi. Tangan Nut menjulur ke bawah, merindukan sentuhan bumi. Namun Shu berdiri di antara mereka. Tak tergoyahkan. Tak tergantikan. Berpisahlah, teriak Shu, suaranya menggetarkan ruang kosong. Berpisahlah, demi dunia yang akan datang. Kilatan energi menyambar di antara mereka. Tubuh Shu mulai berdarah, darah emas yang memancar dari pori-porinya. Namun ia bertahan. Ia menahan langit dengan kedua tangannya, dan menekan bumi dengan kedua kakinya. Mata Nut meneteskan bintang-bintang kecil, setiap air matanya menjadi bintang yang menghiasi langit. Tubuh Gap retak, dan dari retakan itu kelak akan lahir sungai-sungai, pegunungan, dan lautan. Dunia mulai terbentuk. Namun Shu tahu, ia harus membayar harga yang berat. Tef Nut berlari mendekat, wajahnya basah oleh kabut air mata. Shu, kau akan hancur, jeritnya. Shu menoleh sedikit, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar.
Aku harus melakukannya, jawab Shu, suaranya serak. Jika aku menyerah, segalanya akan mati. Ia tersenyum samar kepada Tefnut, senyum pahit penuh pengorbanan. Tefnut jatuh berlutut, memohon kepada Atum. Ayah, tolong, jangan biarkan dia sendirian. Atum menatap Tefnut dengan mata kosong. Pengorbanan adalah harga penciptaan, jawab Atum dingin. Waktu berlalu. Shu berdiri tegak, menopang Nut di atas, menahan Gap di bawah. Setiap hari, ia harus menahan mereka agar tidak bersatu kembali. Setiap malam, ketika bintang-bintang menangis, Shu mendengar bisikan cinta antara Gap dan Nut. Bisikan itu memecahkan hatinya berkeping-keping. Tetapi ia tidak boleh menyerah. Di atas tubuh Gap, tumbuhlah kehidupan pertama, rumput hijau, sungai berliku, pohon-pohon muda. Di perut Nut, mengalirlah cahaya bintang, bulan, dan akhirnya, matahari yang kelak akan terbit dan terbenam. Dunia perlahan hidup. Namun Shu, ia tetap sendiri. Pada malam pertama setelah pemisahan, Shu duduk sendiri di atas pilar udara yang ia ciptakan. Ia memandang ke atas, melihat Nut membentang seperti tirai biru tua berhiaskan berlian. Ia memandang ke bawah, melihat Gap berbaring dalam kehijauan yang mulai bertumbuh. Apakah ini sepadan? Bisik Shu kepada kegelapan. Tidak ada jawaban. Hanya angin sepau-sepau, angin yang berasal dari napasnya sendiri, yang membelai wajahnya. Tefnut duduk di dekatnya, diam, memeluk lututnya. Kau menyelamatkan dunia, katanya pelan. Shu menunduk, merasa lebih berat dari sebelumnya. Tapi aku menghancurkan cinta, jawabnya. Suatu malam, di tengah rembulan yang baru lahir, Shu berbicara kepada Nut, kepada langit itu sendiri. Maafkan aku, saudariku, katanya lirih. Aku berdiri di sini, menahanmu. Demi semua yang akan lahir. Namun setiap hari, aku pun mati sedikit demi sedikit. Nut bergetar, dan bintang-bintang berkelap-kelip lebih cerah dari biasanya, seolah menjawab. Ribuan matahari telah terbit dan terbenam sejak Shu mengangkat langit menjauh dari bumi. Namun rasa sakit di hatinya tidak pernah pudar, melainkan semakin dalam, semakin menghujam. Setiap malam, Shu mendengar bisikan rindu yang terhanyut bersama angin. Suara Gap memanggil Nut. Suara Nut menangis pelan, menyebut nama Gap. Suatu malam, langit bergemuruh. Petir-petir liar mencakar perut Nut, menciptakan retakan tipis di antara bintang-bintang. Dari bawah, Gap menggeliat. Bukit-bukit berguncang. Gunung-gunung merintih, bumi terbelah kecil. Aku tidak tahan lagi. Raung Gap, suaranya menggetarkan dasar dunia. Aku ingin bersatu dengan Nut. Aku ingin kembali ke dalam pelukannya. Shu berdiri tegak, tubuhnya bergetar. Tangan-tangannya penuh luka, darah emas mengalir tak henti dari jari-jarinya yang terus menyangga langit. Tefnut berlari mendekat. Gap mulai memberontak. Serunya, napasnya memburu. Jika dia terus menggeliat, dunia akan hancur. Shu mengangguk. Dia tahu. Dia telah merasakan gerakan kecil itu selama berhari-hari, seperti denyut kemarahan yang mencoba menghancurkan fondasi segalanya. Namun malam ini, kemarahan itu membesar. Langit pecah. Sebuah suara melengking terdengar, bukan suara Shu, bukan suara Tefnut, tetapi suara Nut sendiri. Shu, saudaraku, beri aku satu ciuman saja pada bumi. Beri aku satu sentuhan pada Gap. Aku memohon. Shu menutup matanya. Tangannya bergetar semakin hebat. Pundaknya mulai membungkuk. Tefnut menggenggam lengannya. Jangan dengarkan mereka, bisiknya dengan ketakutan.
jika kau menyerah, dunia akan runtuh. Anak-anak kita, masa depan kita, semua akan musnah. Shu menggertakkan gigi. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Aku tahu, desisnya. Tapi hatiku tercabik. Tiba-tiba, bumi meledak. Dari retakan di dada Gap, muncul makhluk-makhluk aneh, ular-ular raksasa, monster bertanduk, dan sungai api yang mengalir deras. Mereka adalah manifestasi amarah Gap, makhluk-makhluk pembawa kehancuran. Mereka melompat ke langit, berusaha merobek Nut dan menariknya kembali ke bumi. Shu meraung marah. Dengan satu hentakan kaki, ia menciptakan badai maha dahsyat. Angin-angin Shu melesat seperti pedang-pedang tajam, menebas makhluk-makhluk kegelapan itu hingga tercerai-berai. Debu hitam berterbangan, langit kembali jernih. Namun Shu tahu, ini hanya awal. Gap akan terus mencoba. Nut akan terus menangis. Dan ia, Shu, akan terus berdiri, atau semuanya berakhir. Di dalam hatinya, Shu mulai bertanya, sampai kapan ia bisa bertahan? Tubuhnya sudah penuh retak. Roh udaranya mulai menipis. Semangatnya berkilau seperti pelita yang hampir padam. Di malam-malam sunyi, Shu mulai mendengar bisikan lain. Bukan bisikan Gap. Bukan tangisan Nut. Tetapi bisikan kegelapan. Bisikan kekosongan Nun yang lama menghilang. Mengapa bertahan, Shu? Bukankah lebih mudah menyerah? Bukankah lebih manis membiarkan mereka bersatu kembali dalam kematian dunia? Shu menggigil. Seketika itu pula, sebuah kenangan menerjang pikirannya. Kenangan ketika Atum pertama kali menatapnya. Kenangan tentang misi suci, dunia harus lahir. Manusia, hewan, tumbuhan, semua bergantung padanya. Kalau ia menyerah, dunia tak akan pernah ada. Dalam keputusasaan itu, Tefnut mendekatinya lagi. Ia meletakkan tangan di pipi Shu, menatap dalam-dalam ke matanya. Kau tidak sendirian, bisiknya. Aku di sini. Aku selalu bersamamu. Tetesan air jatuh dari mata Tefnut, dan dari tetesan itu, lahirlah embun, lahirlah kesegaran baru di bumi. Shu merasakan kekuatannya kembali sedikit demi sedikit. Angin-angin baru berputar di sekitarnya. Udara murni tercipta lagi. Dengan raungan membelah langit, Shu menghentakkan kakinya, menciptakan tiang udara baru, tiang abadi, yang menopang langit lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk-makhluk kegelapan lenyap. Gap, dengan berat hati, berdiam. Nut, dengan tangis membeku di bintang-bintang, merebahkan dirinya dengan lebih lembut di atas. Dunia menjadi stabil. Namun Shu tahu, perjuangan ini takkan pernah berakhir sepenuhnya. Ia harus terus berdiri. Selamanya. Dalam sunyi itu, suara Atum terdengar, jauh, seperti gema dari masa lampau, kau adalah pilar dunia, Shu. Selama kau berdiri, kehidupan akan terus berdenyut. Dan Shu, dengan luka di tubuh, dengan cinta di hati, dan dengan udara di napasnya, menjawab, aku berdiri. Maka lahirlah dunia. Maka berputarlah malam dan siang. Maka mengalirlah angin kehidupan di antara bumi dan langit. Dan di tengah-tengah itu, berdiri Shu, tiang penyangga abadi, dewa yang menahan segalanya dengan kesunyian. Ratusan musim berlalu sejak Shu mengukuhkan langit dan bumi. Udara mengalir tanpa henti di sela-sela dunia. Gunung-gunung menjulang. Sungai-sungai mulai berliku dan laut mulai bernyanyi. Tetapi, di balik semua keindahan itu, sesuatu bergolak di dunia bawah, tempat Nun, kekacauan purba, belum sepenuhnya musnah.
Makhluk-makhluk kelam yang dulunya lahir dari patahan gap tidak sepenuhnya punah. Mereka bersembunyi jauh di dalam kegelapan, menghimpun kekuatan. Mereka membenci Shu. Mereka membenci keteraturan. Mereka mendambakan kembalinya kekacauan. Suatu malam ketika bintang-bintang bersinar redup, tanah mulai bergetar. Dari lubang-lubang terdalam, monster-monster dunia bawah bangkit. Makhluk pertama yang muncul adalah Apep, ular raksasa. Tubuhnya sepanjang sungai Nil, sisiknya hitam legam. Matanya memancarkan kebencian. "Dengar aku, saudaraku," raung Apep kepada semua monster. "Selama Shu berdiri, kita hidup dalam belenggu. Mari kita runtuhkan langit. Mari kita tenggelamkan dunia ke dalam malam abadi." Jeritan setuju menggema. Dunia bawah mendidih. Ribuan monster melompat dari celah-celah bumi menuju langit, membentuk pasukan hitam pekat. Di langit, Shu merasakan tekanan aneh. Udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ditindih ribuan batu. Tefnut yang setia menemaninya, melihat ke arah bumi dengan wajah pucat. "Ada sesuatu yang salah," katanya pelan. Saat itulah mereka melihatnya, lautan makhluk kegelapan, mendekat bagaikan badai hitam. Shu tahu, ini adalah ujian terbesar dalam keberadaannya. Ia membentangkan tangannya lebar-lebar. Udara bergemuruh. Angin berubah menjadi tombak-tombak es dan badai pasir berputar. Tetapi makhluk dunia bawah tak gentar. Dipimpin Apep, mereka menyerang seperti gelombang maut. Langit bergetar. Bumi menangis. Dalam kekacauan itu, Shu bertempur. Ia mengayunkan angin seperti pedang. Ia menghempaskan badai seperti perisai. Tetapi jumlah musuh terus bertambah. Di kejauhan, Nut menangis, dan tetes air matanya jatuh sebagai meteor-meteor bercahaya, menghujani medan perang. Pertarungan berlangsung berhari-hari, mungkin berabad-abad dalam hitungan waktu manusia. Luka memenuhi tubuh Shu. Darah emasnya menetes ke bumi. Di titik keputusasaan terdalam, Shu mendengar bisikan dari dalam dirinya. Bukan bisikan kegelapan. Bukan juga suara atom. Melainkan suara udara itu sendiri, roh alam yang ia lahirkan. "Shu, dunia butuh lebih dari sekadar langit dan bumi. Dunia butuh penghuni. Dunia butuh kehidupan." Saat itu, Shu mengerti. Ia harus menciptakan sesuatu yang bisa menjaga dunia bersama dirinya. Dengan nafas terakhirnya dalam pertempuran itu, Shu menghimpun kekuatan. Ia mengambil segenggam udara murni, setetes air dari embun Tefnut, sebutir pasir dari tanah gap, dan kilatan bintang dari tubuh Nut. Dalam pelukannya, bahan-bahan itu bercampur. Ia berbisik kepada mereka, "Hiduplah." Dan dari pusaran cahaya itu, lahirlah manusia pertama. Manusia itu kecil, rapuh jika dibandingkan para dewa dan monster. Namun ada api di matanya. Ada kekuatan dalam semangatnya. Ada keberanian dalam jiwanya. Shu menunjuk pada medan perang. "Pergilah," katanya. "Tunjukkan bahwa dunia ini layak dipertahankan." Manusia itu, tanpa ragu, mengangkat sebatang tombak sederhana. Dengan teriakan yang menggema di langit dan bumi, ia melompat ke dalam pertempuran. Monster-monster terkejut. Bagaimana makhluk sekecil itu bisa begitu berani? Bagaimana makhluk fana bisa menantang mereka? Manusia pertama bertarung bersama Shu. Dengan setiap gerakan, manusia itu menunjukkan bahwa kehidupan, bahkan dalam bentuk paling kecilnya, layak diperjuangkan. Terinspirasi oleh keberanian manusia pertama, Shu mengerahkan kekuatan terakhirnya. Dengan raungan yang mengguncang kosmos, Shu menciptakan badai agung, badai yang menyapu semua monster dunia bawah kembali ke kegelapan mereka. Apep meraung penuh kebencian. Namun ia juga tersapu, jatuh ke dunia bawah, terkunci di sana selamanya.
dunia kembali tenang. Langit tetap berdiri. Bumi tetap kokoh. Dan manusia, makhluk kecil namun penuh semangat, mulai menjelajahi dunia yang telah diselamatkan. Shu tersenyum, meski tubuhnya penuh luka. Tefnut mendekat, memeluknya dalam pelukan embun. "Kau berhasil," bisiknya. "Dunia ini, kehidupan ini, akan terus berjalan." Shu menatap ke arah manusia pertama yang mulai membangun api kecil, perlambang awal peradaban. "Mereka," kata Shu pelan, "mereka adalah alasan aku bertahan." Di langit, Nut bersinar lembut, dan dari bumi, Gap mengangguk dalam keheningan. Dunia tidak lagi hanya tentang dewa-dewa. Kini dunia telah hidup. Dan Shu, pilar abadi, tetap berdiri, tidak hanya sebagai pemisah langit dan bumi, tetapi sebagai penjaga pertama kehidupan. Dan setelah kemenangan besar melawan dunia bawah, dunia memasuki masa keemasan pertama. Langit membentang biru tak berujung. Bumi subur di bawah lindungan Gap. Bintang-bintang menari dalam pelukan Nut. Dan di antara segala keajaiban itu, manusia mulai bertumbuh. Mereka belajar menyalakan api, membangun tempat berlindung, berburu, dan bercocok tanam. Namun, dunia baru ini masih liar, penuh bahaya. Manusia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Mereka membutuhkan hukum. Mereka membutuhkan kebijaksanaan. Shu, sang dewa udara, tahu ini saatnya membentuk warisan yang lebih abadi dari dirinya sendiri. Dan di puncak gunung tertinggi, tempat di mana angin berbicara dengan suara para bintang, Shu membangun kerajaan angin. Istana tak kasat mata, terbuat dari hembusan udara paling murni, membentang megah di atas dunia. Dindingnya tak terbuat dari batu, melainkan dari lapisan awan keemasan. Gerbangnya terbuat dari tiupan angin badai yang ditenun menjadi pola rumit. Di singgasananya, Shu duduk. Bukan untuk berkuasa. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengarahkan. Dari kerajaan itu, Shu mengamati umat manusia. Ia mengirimkan angin lembut untuk membawa hujan ke tanah yang kering. Ia mengirimkan badai untuk memperingatkan manusia tentang kesalahan mereka. Ia mengirimkan aroma bunga-bunga untuk memberi semangat kepada jiwa-jiwa yang putus asa. Namun Shu tahu, ia tidak bisa mengatur semua sendiri. Dari embusan napasnya, Shu menciptakan 4 penjaga angin, roh-roh agung yang menjadi pembantunya. Sef, roh angin timur, membawa fajar dan harapan baru. Tefnut, yang juga istrinya, kini menjelma menjadi penjaga badai dan hujan. Kebui, roh angin utara, pembawa kesejukan dan keteguhan hati. Hamsin, roh angin selatan, pembawa panas, perubahan, dan ujian. Mereka tersebar ke 4 penjuru dunia, menjaga keseimbangan udara, cuaca, dan roh manusia. Dalam sinar keemasan fajar pertama setelah kemenangannya, Shu memanggil semua manusia ke sebuah dataran luas. Suara anginnya menggetarkan seluruh dunia. Di sana, ia mendiktekan 7 hukum udara. Hukum pertama umat manusia, hormatilah langit dan bumi, karena keduanya adalah saudara. Jagalah keseimbangan antara memberi dan mengambil. Dengarkan suara angin, karena ia membawa pesan kebenaran. Jangan serakah terhadap tanah, air, atau udara. Semuanya adalah pemberian bersama. Bantu sesamamu seperti angin membantu layang-layang terbang. Hormatilah badai. Belajarlah dari kekuatannya, jangan melawannya dengan kesombongan. Tebarkan kedamaian seperti angin sepau-sepau di musim panas. Manusia pertama, yang kini telah menjadi pemimpin kaumnya, mencatat hukum ini di atas lembaran batu dan kayu. Dengan itu, peradaban manusia pertama lahir. Namun kedamaian tidak bertahan lama. Di dunia bawah, Apep, ular kegelapan, tidak tidur. Terkurung dalam kegelapan, ia memelihara kebencian. Ia mengirimkan bisikan melalui celah-celah bumi.
Bisikan tentang kekuasaan. Bisikan tentang pemberontakan. Bisikan tentang kembali ke zaman kekacauan. Beberapa manusia mulai mendengarkan. Mereka mulai melupakan hukum udara. Mereka mulai berdebat, mencuri, bahkan membunuh. Shu merasakan perubahan itu. Udara menjadi berat dengan dosa manusia. Di atas kerajaan angin, Shu menangis. Air matanya menjadi hujan badai. Namun ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan manusia. Kebebasan berarti pilihan. Pilihan berarti kebaikan dan kejahatan. Shu memutuskan untuk tidak mencabut kebebasan itu. Sebaliknya, ia memilih untuk memperkuat para pelindungnya. Ia memanggil roh-roh kuat dari udara, membentuk pasukan penjaga angin. Mereka tidak tampak oleh mata manusia. Mereka bergerak seperti hembusan tiba-tiba di malam hari, mengusir bisikan kegelapan. Di malam-malam penuh badai, ketika manusia bermimpi buruk tentang monster dan kegelapan, sesungguhnya pertempuran sedang berlangsung. Pasukan penjaga angin melawan makhluk-makhluk kegelapan dalam dunia tak kasat mata. Kadang, sebuah angin kencang datang dari utara tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa penjaga angin baru saja menghalau pasukan Apep dari mencuri jiwa manusia. Dalam pertempuran ini, manusia jarang tahu apa yang terjadi. Namun dunia tetap bertahan. Mimpi-mimpi indah tetap datang. Musim tetap bergulir. Karena Shu, dengan kesetiaan tanpa pamrih, terus menjaga mereka. Ribuan tahun berlalu. Manusia membangun kota-kota. Mereka menulis lagu-lagu. Mereka berperang dan berdamai. Nama Shu perlahan terlupakan di mulut manusia. Namun di setiap napas, di setiap embusan angin, ia tetap hidup. Setiap kali seseorang merasakan ketenangan dalam hembusan sepal-sepal. Setiap kali badai mengingatkan manusia tentang kekuatan alam. Setiap kali suara angin membisikkan ilham kepada jiwa-jiwa terlelap. Itu adalah Shu. Itu adalah warisan abadi Sang Dewa Udara. Dan di atas semua itu, dari kerajaannya di langit, Shu terus berdiri, membelah langit dan bumi. Menjaga keseimbangan. Melindungi kehidupan. Sebagai Bapa Udara, pelindung kebebasan, dan penjaga abadi dunia. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.